Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saud Alvaro dengan NIM 211403047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tokoh dari manajemen yang bernama Oliver Sheldon. Beliau ini merupakan direktur router di York, Inggris. Dia menulis tentang prinsip-prinsip administrasi publik dan bisnis pada tahun 1920-an. Nah, selanjutnya yaitu biografi dari tokoh Oliver Sheldon. Oliver Sheldon lahir pada 13 Juli tahun 1894. Ia menempuh pendidikan di King's College School dan Merton College, Oxford. Dalam Perang Dunia I, ia menjabat sebagai perwira di Royal Engineers, dan disebutkan dalam pengiriman ia bergabung dengan Rowntree pada tahun 1919 sebagai asisten pribadi Benjamin Sebom Rowntree, dan pada tahun 1931 diangkat menjadi Dewan Direksi Umum di Rowntree. Di Rowntree, Sheldon adalah kolega Lyndall Urwix dan seperti Urwix adalah anggota aktif Taylor Society. Ia mendirikan Georgian Society pada tahun 1939 dan merupakan salah satu dari 4 orang yang mendirikan York Civic Trust pada tahun 1946. Institut Arsip Borthwick, Universitas York, mengutip Sheldon sebagai inspirasi dan penciptanya pada tahun 1949 dan 1950. Dan Institut Borthwick adalah salah satu elemen pendiri universitas pada tahun 1963. Civic Trust menamai Oliver Sheldon, yaitu host dengan namanya. Nah, selanjutnya filosofi manajemen dari Oliver Sheldon. Sheldon terlibat erat dalam restrukturisasi manajemen dan organisasi perusahaan gula-gula yang sedang berkembang pada tahap di mana pertumbuhannya berarti kebutuhan perusahaan harus beralih dari manajemen pribadi yang berpusat pada keluarga dari pendirinya, Joseph Rowntree, menuju kepada budaya yang lebih profesional. Manajemen dan organisasi perusahaan gula-gula yang sedang berkembang pada tahap di mana pertumbuhannya berarti kebutuhan perusahaan harus beralih dari manajemen pribadi yang berpusat pada keluarga dari pendirinya, Joseph Rowntree, menuju budaya yang lebih profesional. Di bawah kepemimpinan Joseph Sibum, perusahaan tersebut mengadopsi usulan Sheldon untuk gaya organisasi yang lebih fungsional. Namun, ia melakukannya dengan keyakinan yang dianut oleh manajer senior perusahaan Rowntree bahwa industri ada lebih dari sekedar keuntungan pemegang saham. Selanjutnya, Sheldon berpendapat bahwa manajemen yang baik lebih dari sekedar teknik manajemen, harus berkaitan dengan pemahaman manusia, yang mana kepemimpinan manusia memerlukan kesabaran, keberanian, dan yang terpenting yaitu simpati. Akibatnya, Sheldon menganjurkan gaya manajemen hubungan manusia yang menempatkan individu dalam konteks manusia yang melibatkan serangkaian kebutuhan emosional dan psikologis. Dalam hal ini, secara mendasar tidak setuju dengan orang-orang sezamannya seperti Frederick Taylor,
yang melihat kebutuhan ekonomi sebagai motivator utama para pekerja. Mengantisipasi penulis-penulis berikutnya seperti Elton Mayo dan Frederick Herzberg, dalam beberapa tahun ke depan, Sheldon berpendapat bahwa meskipun kebutuhan dasar ekonomi harus dipenuhi, kebutuhan pribadi dan komunitas yang lebih luas juga sama pentingnya. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap Rowntree. Pada tahun 1904, Joseph Rowntree telah menyumbangkan setengah kekayaan pribadinya dan hampir 2/3 saham perusahaannya kepada 3 perwalian untuk melakukan berbagai pekerjaan amal, sosial, dan politik. Ketiganya berlanjut hingga ini dalam bentuk Joseph Rowntree Charitable Trust, Joseph Rowntree Foundation, yang mana mencakup Joseph Rowntree Housing Trust dan Joseph Rowntree Reform Trust. Semuanya masih berbasis di York. Dan meskipun seiring berjalannya waktu, perusahaan Rowntree berubah dan berkembang dengan cara-cara baru, terutama dengan merek dan pemasaran baru sejak tahun 1930-an. Dan pada tahun 1988 secara kontroversial dibeli oleh Nestle. Perusahaan ini tetap mempertahankan tradisi manajemen yang baik secara keseluruhan sesuai dengan filosofi pendirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sheldon mengeksplorasi hal ini dalam bukunya yang terbit tahun 1923, yaitu yang berjudul The Philosophy of Management, seperti gambar di samping, yang menunjukkan keprihatinan ganda terhadap praktik bisnis dan etika yang sehat ketika ia menyatakan biaya pembangunan kerajaan surga tidak akan ditemukan dalam laporan laba rugi industri, tetapi dalam catatan pelayanan teliti setiap orang. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.